Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas lagi terdesak karena diserang oleh undead milik Paimon. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang baru selesai menembas undead raksasa. Setelah itu, Andreas berhasil mengalahkan semua para undead di sana. Dan Andreas pun pergi ke tempat Nickel dan Paimon. Di mana cincinnya? Turunkan pedangnya dulu, lalu kita bisa bicara. Karena dia mati, kamu bisa menegosiasikan kesepakatannya lebih baik. Di sana Andreas berpikir, yang harus aku lakukan sekarang adalah sepertinya menggunakan pedang dia. Itu lebih baik. Andreas bertanya pada Paimon, di mana cincinnya? Dengan tiba-tiba, Andreas langsung menebas tangan Paimon. Aku tidak tertarik berbicara denganmu lebih lama lagi. Di lemari, di laci bagian bawah di rumah. Tidak lama setelah itu, Paimon tiba-tiba mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Di sana, Andreas kebingungan. Aku memang berniat menyingkirkannya nanti. Ternyata pedang yang digunakan untuk memotong tangan Paimon adalah beracun. Di sana Andreas berpikir tentang siapa sebenarnya orang yang disewa oleh Paimon. Setelah itu, Andreas membuka topeng orang tersebut. Ternyata topeng ini bisa merubah penampilan. Dan Andreas pun memasang topeng itu kepada dirinya sendiri. Setelah itu, Andreas langsung berubah bentuk. Tubuhnya tampak lebih berisi. Setelah mencoba topeng itu, Andreas melepaskannya kembali. Berarti ini menjadi konfirmasi kalau si Bloody dan ini orang yang memulai pertarungan sewaktu di game. Kedepannya, di dalam game, dia akan merekrut untuk menculik anak dari kepala Barbarian Utara yang memicu perang besar antara daerah utara dan kekaisaran. Aslinya perang akan menyebar ke seluruh benua dan aku akan tersesat ke dalamnya. Sepertinya secara tidak sengaja aku telah mencegahnya itu terjadi. Ya, lagi pula dia bukan tipe karakter yang akan menghabiskan hidupnya dengan tujuan. Terima kasih topengnya, akan aku gunakan dengan baik. Nickel, kamu cari cincinnya. Bagian sini biar aku bereskan. Kita beralih di klinik Alphen. Di sana, Andreas sedang mencari informasi tentang penyihir hitam. Teror di pemakaman nasional, Paimon, si Necromancer, dan Swordman rekrutannya memperebutkan emas. Sepertinya aku tidak akan dipengaruhi oleh ini. Berarti ini saatnya aku mengurus hal yang paling penting. Dan setelah itu, Andreas membayar semua properti milik keluarga Coromel. Aku jadi penasaran dengan reaksinya Ami. Dengan tiba-tiba Lucia datang ke kamar Andreas. Kenapa reaksimu singkat begitu? Padahal juniormu yang manis ini datang berkunjung. Iya, terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu kenapa? Cuma hal sepele. Latihanku terlalu berlebihan. Kalau kamu terusan seperti itu, suatu hari nanti kamu bisa mati. Setelah itu, Vivian juga masuk ke kamar Andreas dan langsung berlari ke arah Andreas. Andreas berkata, aku baik-baik saja, Vivian. 1 minggu telah berlalu. Di sana ada Andreas dan adiknya. Di sana Ami bergumam. Katanya dia ingin menunjukkan sesuatu padaku. Aku mau ikut dengannya karena dia bilang sudah dapat cincinnya kembali. Tapi kemana dia mau membawaku? Sampai semua tirainya tertutup begini. Dan bagaimana bisa dia membeli gerbong mewah ini? Sudah sampai, Tuan. Kak, kita di mana? Kakak mau menunjukkan apa padaku? Kamu akan tahu sendiri saat sudah turun. Dia benar. Anda akan langsung mengetahuinya saat sudah turun. Selamat datang kembali, Nona Ami. Lupin, apa yang terjadi? Kenapa Lupin ada di sini? Aku memintanya untuk bekerja sebagai kepala pembantu kita lagi. Kakak sendiri tahu, sekarang ini kita belum mampu melakukan pengeluaran yang seperti itu.
Aku sangat minta maaf. Kakakku masih saja naif tentang cara kerja segalanya. Setelah Ami menuruni kereta kudanya, Ami terkejut. Ini rumah kita. Kenapa kakak membawaku ke sini? Bacalah. Apa ini benar? Kakak membeli rumah kita kembali. Jangan-jangan kakak membelinya dari hasil melakukan sesuatu yang buruk. Aku menciptakan sebuah ramuan. Inilah yang membuatku bisa membeli kembali rumah kita. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Dan mulai sekarang akan aku pastikan ada uang di kartumu setiap bulan. Tanpa aku tahu itu, padahal kakak sudah berjuang begitu keras. Dan cuma karena sebuah cincin, aku sudah mengatakan hal yang begitu jahat kepada kakak. Aku bilang jangan pulang, padahal aku tidak berniat bilang begitu. Tentu saja aku tahu itu. Mulai sekarang, aku akan berperilaku seperti seorang kakak yang bertanggung jawab. Aku selalu percaya kakak, tapi waktu itu aku marah sekali. Iya, aku paham. Kita beralih di tempat pribadi Andreas. Di sana, Andreas sedang membaca buku. Berkat treat yang aku dapatkan dari hadiah achievement, kini aku bisa mempelajari skill necromancer yang lebih cepat. Treat pencerahan. Semakin dalam Anda merenung dan mengeksplorasi, semakin tinggi pula peluang Anda memahami sebuah teori. Itu adalah trait yang mampu meningkatkan kecepatan dalam mempelajari skill serta pengetahuan. Karena sekarang aku sampai bisa memanggil kebangkitan. Mungkin sudah saatnya aku mencoba memanggil Taimur. Seharusnya tidak masalah. Aku sudah berkali-kali memeriksa ulang seluruh potensi penyebab kegagalan. Baiklah, ayo mulai. Saat ini aku bisa memanfaatkan dual core sepenuhnya. Nikel juga telah berevolusi. Jika aku tambahkan kekuatan Taimur ke dalam campuran itu, sekalipun aku seorang diri, aku mungkin bisa memiliki kekuatan satu pasukan. Setelah Andreas mulai mencoba mensummon Taimur, Andreas pun berhasil mensummon Taimur. Setelah itu, layar sistem pun muncul. Pemanggilan berhasil. Kebangkitan legendaris telah dipanggil. Level tinggi dari Maya telah dikonfirmasi. Bonus status telah ditambahkan. Level dari mayat yang telah selesai dipanggil sangat tinggi. Dia mendapatkan beberapa ego semasa hidupnya. Taimur, Ande tier 5, mana 891. Trait ego, master. Taimur, mulai sekarang akulah mastermu. Kita beralih di pegunungan salju Vilborg, wilayah Marquis Magna. Di sana ada profesor yang sedang menjelaskan tentang ujian semester yang akan dilakukan anak-anak. Biar aku jelaskan ujian akhir semester ini. Temanya adalah bertahan hidup dan mengumpulkan poin. Kalian semua akan menghabiskan 72 jam di pegunungan ini dan harus mengumpulkan poin-poin yang tersembunyi di seluruh wilayah pegunungan. Gelang yang kalian kenakan juga sebagai tempat menghitung dan mengumpulkan poin. Jadi mengambil gelang orang lain pun adalah hal yang mungkin. Mohon perhatikan, jika kalian tidak bisa melanjutkan akan dievakuasi. Atau gelang kalian rusak, maka kalian akan langsung didiskualifikasi. Itu saja yang mau aku jelaskan. Pengawas akan mengantarkan kalian ke titik awal. Anak-anak pun mulai berpencar. Dan kita dilihatkan dengan Andreas yang mendaki tebing. Setelah sampai di atas, Andreas bergumam, daerah datar di atas tebing. Sepertinya ini berguna untuk menyerang dan bertahan. Mungkin sebaiknya aku pasang pangkalan baru di sini. Dengan tiba-tiba Andreas terkejut. Ternyata Andreas melihat Dian. Itu Dian. Dia sedang menggunakan sihir pelindung, sihir dan penghalang di saat yang bersamaan. Dia mungkin mampu melindungi dirinya sendiri dari badai salju dan mencari jalan yang benar. Tapi konsumsi mananya pasti besar. Dia sudah kehabisan seluruh mananya. Jika aku mengambil gelangnya sekarang,
maka aku bisa mengeliminasi saingan yang kuat. Tapi jika aku bisa mendapatkan dukungan Dian, aku bisa mendapatkan skor tinggi dengan mudah. Di sisi Dian, dia menyadari ada orang di belakangnya. Siapa di sana? Jangan bergerak. Dian, sepertinya kamu terlalu banyak menggunakan sihir. Andreas, sihir memang berguna, tapi kalau digunakan secara sembrono di lingkungan semacam ini, kamu cuma akan menyeret dirimu ke dalam masalah. Kamu mengincar gelangku dengan dalih memberikan saran, kan? Maukah kamu satu tim denganku? Untuk apa? Aku rentan diserang kalau cuma sendirian saja. Untuk berjaga-jaga, lebih baik ada seorang rekan yang bisa diandalkan, bukan? Di sana, Dian memandang Andreas dengan tatapan curiga. Memang sih, tapi aku tidak bisa mempercayaimu. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada goblin yang sedang membunuh banyak orang di sana. Apa ini salah juga? Dasar bodoh, mirip saja tidak? Penglihatanku buruk. Sudah berapa kali harus aku bilang rambutnya berwarna hijau. Di cuaca yang buruk ini, aku malah harus melakukan pekerjaan yang buruk. Kita sudah dibayar, mau bagaimana lagi? Tiba-tiba ada sebuah manta muncul, dan dia berkata, kalau kalian punya banyak waktu untuk mengobrol, maka manfaatkan untuk mencari keberadaannya. Justru karena ini, aku tidak ingin menggunakan master bodoh seperti kalian. Aku sudah melakukan sedikit penelitian tentang target yang kamu minta. Kenapa kamu mengirim kami cuma untuk mengurus murid sekolahan? Dan aku dengar kamu juga akan datang. Urus saja urusanmu sendiri. Pokoknya lakukan sesuai dengan perintah yang Master Jester berikan pada kalian. Sekarang cepat pergi dan bunuh targetnya. Setelah itu, mata itu pun langsung menghilang. Goblin di sana merasa kesal. Suasana hatiku jadi memburuk. Kita istirahat dulu sebelum pergi lagi. Tidak, kita lacak dulu baunya sedikit lebih jauh. Lagi pula, aroma manusia itu asalnya hanya dari murid dan manusia pengawas saja. Jika kita terus membunuh murid, nantinya kena target juga. Selain itu, cepat atau lambat murid-murid itu juga akan menjadi musuh kita. Sebaiknya kita gunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka sebanyak-banyaknya. Benar juga. Di sisi Kidwell yang mengirim mata ke tempat goblin, dia bergumam, dasar bodoh, aku tidak mau berharap kepada kalian. Sana tarik saja perhatian mereka. Sementara itu, kami akan masang formasi bom di atas pegunungan. Kami hampir bisa mengubur target Master Jester. Di sisi Andreas, di sana Andreas dan Dian bekerja sama untuk mendapatkan gelang para murid. Kita sudah mendapatkan 6. Berdasarkan keadaan mereka, aku rasa mereka kelompok yang menduduki posisi atas. Dian bergumam, dari mana dia belajar cara melacak dan menangkap seperti ini? Apalagi dia sampai bisa bergerak dengan gesit di jalan gunung yang terjal ini. Seolah-olah dia orang yang sangat berbeda. Di sana Dian bertanya pada Andreas, apa yang terjadi padamu? Padahal sejak dulu perilakumu sudah seperti seorang bajingan. Kalau aku tetap seperti dulu, aku akan kehilangan segalanya. Tingkahku sudah seperti seorang bajingan. Aku tidak pernah menaruh perhatian pada adikku, meski dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Saat aku sadar itu, aku bertekad untuk melakukan segalanya dengan lebih baik. Dan di perjalananku, aku mengetahui bahwa aku pun memiliki sebuah bakat. Aku minta maaf atas semua perbuatan buruk yang dulu telah aku lakukan. Tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo kita incar posisi teratas. Ternyata di atas Andreas dan Dian diawasi oleh Ivy. Di kasus Bolorik saja, kamu tidak mengedipkan matamu saat membunuh seseorang. Tapi akhir-akhir ini dia sudah berubah lebih baik. Bagaimana bisa
Orang yang sejak dulu hidupnya layaknya orang bodoh bisa berubah seperti itu karena perubahan sikap. Andreas Koromel, kamu bocah yang menarik. Anak-anak di sana tidak ada yang sadar kalau di tempat tersebut ada bencana yang sedang mengintai. Kalian penasaran? Apakah anak-anak di sana akan selamat dari pengintaian para goblin? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like, share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.